Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbayina, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Mari saksikan video UKIN. Hari ini adalah hari Jumat ya. Seperti biasa, hari Jumat ada pemeriksaan tubuh yang kamu sehat. Selanjutnya, setelah berdoa, mari berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama, jangan lupa seperti biasa kita menyanyikan lagu dan gerak dimensi profil belajar Pancasila. Memakai semangat kalian, ayo siap ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita akan belajar seperti biasa materi pendidikan Pancasila. Masih ingat gak? Apa pengertian hak dan kewajiban? Masih ingat gak? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat gak? Itu materi yang kemarin, apa itu hak? Ayo.
sesuatu yang harus kita miliki. Kalau ada hak, pasti ada apa ya? Kewajiban. Kalau kewajiban apa kewajiban? Sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Ketika ada hak dan ada kewajiban, maka ada kata menghormati dan menghargai. Dua kata ini, menghormati dan menghargai, ini berkaitan erat dengan materi yang akan guru ajarkan sekarang. Ya, sekarang guru tanya lagi sebelum kita ke materi berikutnya. Coba, ada yang tahu nggak arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Sekarang guru tanya lagi yang kedua. Pernahkah nggak kalian melihat pentas seni yang menyaksikan ya pentas seni budaya tradisional? Pernah nggak kalian melihat itu? Pernah nggak? Pernah tidak? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat pentas seni yang menayangkan budaya milik negara kita? Apa yang kalian rasakan? Ayo. Senang. Apalagi selain senang? Kalian pengen bisa meniru apa tidak? Pengen kan? Nah, upaya kalian itu ketika melihat kesenian tadi itu adalah sifat kalian yang menghargai budaya milik kita sendiri. Karena apa? Budaya yang ada di wilayah kita itu akan dijadikan satu menjadi budaya nasional. Sekarang guru tanya lagi, pernahkah nggak kalian jalan-jalan ke tempat yang banyak sekali nilai seni budayanya? Contohnya Taman Mini Indonesia Indah, pernah nggak? Pernah? Yang di Jakarta sana, pernah nggak? Belum pernah? Kalau ke Candi Borobudur pernah nggak? Aduh, belum pernah? Ke Candi Prambanan? Ya, nanti kita sekali-kali ke sana ya, biar kalian tahu, oh ini adalah budaya milik negara Indonesia. Nah, sekarang kalian kan sudah paham itu kan, budaya. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya, yang berarti hasil dari pemikiran manusia. Indonesia itu kami akan budaya, ya. Indonesia itu termasuk negara yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, di mana di setiap pulaunya itu mempunyai penduduk yang beraneka ragam. Makanya negara kita ini kaya sekali akan kebudayaan. Budaya itu bisa diciptakan oleh manusia sehingga menjadi apa? Menjadi sebuah kebiasaan atau biasa kita sebut dengan adat istiadat. Dari adat istiadat inilah, karena berbeda-beda, setiap provinsi mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda, maka kewajiban kita adalah menghargai dan menghormati. Contoh loh, sejauh-jauh di lingkungan kita sendiri ya, ya kan? Kita punya budaya apa tidak? Nah, apa contohnya coba? Yang kalian tahu? Tarian. Selain tarian apa? Makanan. Apalagi coba? Pakaian. Ya, itu kan secara global ya. Kalau yang ada di wilayah kita coba, di lingkungan kita, adat istiadat yang kalian tahu, apa contohnya? Menghargai, contohnya apa? Contohnya, contohnya ketika ada orang meninggal dunia, ya kan? Ya kan? Di tempat jalan ada nggak yang ada acara 3 hari, 7 hari, apalagi berapa hari? 40 hari. Nah itu salah satu termasuk kebudayaan. Walaupun memang dicampur dengan keagamaan ya, tapi merupakan budaya. Sudah melekat di dalam masyarakat kita. Nah, sebelum kita
Lanjutan ini coba kalian lihat dulu tayangan video berikut ini. Perhatikan dengan baik-baik ya. Nanti dari video ini kalian akan tahu. Sampai 11 derajat bintang selatan dan 96 derajat bintang timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada beberapa wilayah yang dikenal dengan Samudra Pasifik? Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada beberapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 3 provinsi yang didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Kalian saksikan tayangan tadi? Nah, dari tayangan tadi kita jadi tahu kalau negara kita itu sebenarnya sangat kaya akan budaya. Mulai dari apa saja ya? Pakaian adat dulu ya, terus setelah itu rumah adat, apa lagi? Makanan tradisional, alat musik, bahkan sampai senjata tradisional, semuanya itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Coba dari tayangan tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin Guru tanyakan. Kalau yang bisa menjawab silahkan unjuk jari kalian. Siap? Siap. Oke, nomor 1. Indonesia merupakan negara bagaimana? Yang majemuk. Artinya beragam budaya. Indonesia itu terdiri dari beberapa provinsi. Setiap provinsi memiliki kebudayaan tersendiri. Ya, makanya negara kita dinamakan negara yang majemuk. Pertanyaan kedua. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua titik-titik dan titik-titik. Ya. Asia dan Afrika, betul apa salah? Salah. Apa coba Mas Ani? Australia dan Asia. Australia dan Asia, bukan Afrika ya. Kalau Afrika itu agak jauh dengan negara kita, tapi yang paling dekat dengan kita adalah Australia. Letaknya negara kita ada di Asia Tenggara. Ya, ada di Asia Tenggara, kita masuk pada kawasan benua Asia. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Indonesia termasuk negara yang majemuk. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk negara kepulauan. Ya kan? Ingat, dari Sabang sampai Merauke berjajar? Berjajar? Berjajar apa? Pulau. Karena banyaknya pulau, maka negara kita dinamakan negara kepulauan. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Coba sebutkan salah satu saja contohnya. Ya, siapa yang bisa jawab? Contoh kebudayaan yang dimiliki oleh negara kita. Terserah mulai dari apa saja, ayo. Contohnya apa? Makanan tradisional. Makanan tradisional. Coba rumah adat, apa lagi? Pakaian adat. Alat musik tradisional, apalagi senjata sampai tarian. Nah, ada yang tahu tidak? Salah satu nama daripada rumah adat yang dimiliki oleh negara kita. Ayo, nama rumah adatnya ada? Ada tahu nggak? Kita tinggal di mana? Ayo, pulau apa? Kita tinggal di Pulau Jawa, ya kan? Kalau Jawa Tengah rumah adatnya namanya apa? Rumah Joglo. Nah, itu salah satu contohnya. Ada lagi tadi yang ditayangkan di video, rumah adat mana itu?
Milik Papua, namanya apa? Oh, nah, kok Papua apa ya? Kok ada Jawa Tengah nggak pada apa gimana? Yang berikutnya coba. Setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Ingat nggak? Tadi ada bahasa Minang, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Itu kan berbeda-beda. Nah, yang menyatukan bahasa itu berarti bahasa apa coba? Bahasa Indonesia. Iya. Coba, ketika kamu berkunjung ke daerah lain, kamu kan tidak tahu ketika orang di daerah tersebut menggunakan bahasa daerah, kamu pasti akan plongo, ya nggak? Ya nggak? Maka ada bahasa yang menyatukan, yaitu apa? Bahasa Indonesia. Jadi kamu boleh menggunakan bahasa Indonesia ketika kamu misalkan ya, Mbak Iren jalan-jalan ke Sumatera. Ya, di sana orangnya berbicara dengan bahasa daerahnya. Otomatis Mbak Iren kan akan blongo, nggak tahu artinya. Maka yang paling benar menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Oke, dari tayangan video tadi, coba salah satu saja atau siapa yang bisa untuk menyimpulkan ya, materi tadi, coba. Ada nggak yang bisa? Ayo, tunjuk jari. Kesimpulan dari video yang kalian tayangkan tadi, kan kalian sudah lihat video kan? Sudah kan? Coba kesimpulan kalian dari video aku tuh. Video yang kalian tayangkan tadi, yang kalian saksikan, ya. Siapa yang mau buat kesimpulan pertama? Ayo, ayo Mbak Inaya. Apa? Indonesia kaya akan budaya. Ada lagi? Ya. Negara Indonesia disebut juga negara kepulauan. Lagi? Nah, ya. Ya, selanjutnya ada lagi? Negara Indonesia beragam bahasa daerah. Bahasa daerah ada lagi? Ya. Negara yang majemuk ada lagi? Ya. Indonesia mempunyai dua musim hujan dan musim kemarau. Ada lagi? Indonesia terdapat di dua benua, yaitu agraria dan sosial. Apa yang kalian tadi ringkas itu semuanya adalah betul. Merupakan jati diri atau identitas bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kalian senang nggak tinggal di Indonesia? Harus senang. Taman bermain kalian, taman untuk kalian main itu sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Dari pulau yang besar, ya, pulau yang besar itu ada pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, ya. Yang terakhir adalah pulau Papua di sana. Ada juga ya Nusa Tenggara, ada 6 pulau besar. Kalian boleh bermain yang lebih mengenali, Bapak kan sudah guru, ya. Sebelum kalian memasuki mata pelajaran ini, ya, Ibu sudah bilang kalian akan ada tugas untuk membuat kliping. Sudah disiapkan semuanya bahannya? Sudah disiapkan? Ya, kalau sudah disiapkan, nah Ibu berbagi buku klipingnya untuk dibuatkan klipingnya. Silakan ya, untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Bahan-bahannya disiapkan semuanya. Ayo. Bersiap mempresentasikannya sesuai dengan urutan kelompoknya. Siap mempresentasikannya? Siap. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1.
Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Hasil Clipping kami. Clipping budaya Indonesia, rumah adat. Rumah Gadang adalah salah satu rumah adat dari Minangkabau, Sumatera Barat. Memiliki ciri khas yang sangat unik, yakni atapnya yang berbentuk kucing atau disebut penunjang. Biasanya juga dihiasi dengan berbagai ukiran bermotif atap. Contohnya seperti atapnya yang terbentuk dari jalan kecil. Rumah adat dari Jawa Tengah yang sering disebut sebagai rumah Jojo. Selain itu, ada sentuhan kejawen dari suku Jawa di sisi rumah. Yang terdiri dari dua bagian, bangunan atas dan bawah. Rumah Kampungan Toraja, Sulawesi Selatan. Atapnya seperti bentuk perahu yang kuat dari bambu dilapisi rumbia, alang-alang dan seng. Demikianlah hasil clipping budaya kami. Coba, sudah memperhatikan tadi gambarnya? Ini adalah clipping budaya milik kelompok 1 dengan tema, kan tadi sudah guru kasih KKBD ya. Temanya adalah setiap kelompok berbeda-beda. Kelompok 1 itu membuat rumah adat. Kalian bisa perhatikan ya. Ini adalah rumah Gadang. Ya, berasal dari suku Minang, Sumatera Barat. Yang kedua adalah rumah Joglo. Nah, yang ketiga ada rumah kebaya milik DKI Jakarta. Yang keempat ada rumah panjang. Kenapa disebut panjang? Karena mungkin rumahnya berbentuk panjang. Ya, ini biasanya ditempati oleh beberapa keluarga di sini. Dan ada lagi yang terakhir, ini adalah rumah tongkonan. Sudah perhatikan semua? Nah, ini adalah rumah adat yang dimiliki oleh negara Indonesia. Barangkali ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Tidak. Ada nggak? Tidak. Tidak ada? Nah, silakan. Duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil clipping kami. Gambar 1, Tika Ambon. Tika Ambon adalah makanan khas Medan berupa kue basah bersarang yang terbuat dari tepung, tapioka atau sagu, telur, gula, dan santan. Gambar 2, kerak telur. Kudapan yang terbuat dari telur ayam, beras ketan, kelapa sangrai, dan berbagai bumbu rasa yang gurih. Gambar 3, Kawan adalah sistem informasi utama yang disajikan bersama nasi tulang.
Nah, ini adalah hasil daripada kelompok 2. Coba perhatikan semuanya biar tahu. Clipping budaya makanan tradisional yang ada di negara Indonesia. Yang pertama adalah mereka mempersembahkan bika Ambon. Pernah makan apa tidak? Pernah. Kamu pernah makan apa tidak kelompoknya? Pernah. Rasanya apa? Enak. Semua makanan pasti rasanya enak. Yang kedua, ada kerak telur. Pernah nggak makan kerak telur? Ini adalah makanan khas suku Betawi atau Jakarta. Biasanya kalau ada acara PRJ, Pekan Raya Jakarta, kerak telur itu sangat banyak orang jualan kerak telur. Ya. Yang berikutnya, kelompok 2 menampilkan makanan khas rawon. Apa namanya? Rawon itu sejenis sup daging dengan bumbu utama itu luwak. Luwak itu salah satu buah, ya, salah satu buah atau sayur, bumbu lah ya, warnanya hitam. Itu biasa dicampur dalam mie. Pernah nggak makan kayak gini? Belum pernah? Ya, nanti bilang ke orang tua kalian ya, minta diberikan rawon. Yang berikutnya ada bubur Manado. Kalau bubur Manado berarti berasal dari mana? Yang Manado, yang namanya juga bubur Manado berarti berasal dari Manado. Sama seperti bubur yang sering kita makan, cuma di sini memang lebih komplit ya, lebih komplit toppingnya, ya, campurannya. Yang berikutnya kelompok 2 menampilkan, nah ini adalah kuliner khas kita, apa namanya? Harus hafal ya, karena ini berasal dari daerah kita sendiri. Apa namanya? Tahu lagi itu berasal dari Tegal. Ini adalah ciri khas yang merupakan ciri khas makanan khas dari Tegal. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sama kelompok 2? Tidak ada? Ada apa tidak? Ayo. Tadi tidak ada, silakan. YouTube. Budaya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berikutnya setelah kelompok 1 sudah mengenai rumah adat, kelompok 2 makanan khas tradisional ya. Sekarang berikutnya adalah kelompok 3. Ayo silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 menampilkan hasil clipping kami. Clipping budaya pakaian adat. Satu, pakaian adat yang tradisional pertama adalah kulit. Untuk pria mengenakan atasan rumah wajah bahan sutra berwarna netral seperti putih, krem, dan coklat. Baju adat adalah dari Papua, karena itu para perempuan dibuat dengan mengambil syarat-syarat tumbuhan dan merangkainya dengan tali di bagian atasnya.
Silakan. Nah, ini adalah clipping dari kelompok 3. Ya, clipping ini berisi tentang pakaian adat. Yang pertama ditampilkan dari kelompok 3 adalah pakaian adat tradisional ini, ya, mengenakan atasan lengan panjang berbahan sutra bernama Pekayan yang berasal dari Aceh. Ya, ini dari Aceh. Pakaian adatnya demikian. Ada semua? Ya. Yang berikutnya adalah dari Jawa Tengah. Ini berasal dari Jawa Tengah. Yang berikutnya dari Bali. Ini dari Bali, ya. Setelah dari Bali ini ada lagi dari Papua. Bagus ya, dari Papua ya. Yang berikutnya yang terakhir ini ya, dari Bugis, Sulawesi Selatan. Biasanya pakaian adat itu tidak dipakai sehari-hari ya, tapi dipakai ketika momen-momen tertentu. Contohnya pada acara apa biasanya ya? Karnaval, apa lagi? Pernikahan ya. Nanti juga kalian kalau nikah pakai baju adat ya. Ini demikian adalah clipping dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya apa tidak? Tidak ada. Silakan tutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai hasil kelompok kalian. Nanti seperti biasa clippingnya dikumpulkan ke guru ya. Nanti untuk penilaian hasil kelompok kalian. Sekarang setelah kalian belajar membuat clipping, kalian jadi tahu apa tidak? Jadi tahu apa tidak? Bahwa negara kita itu berbagai macam budaya ada di Indonesia, mulai dari rumah adat ya, rumah adat, makanan khas, yang terakhir pakaian adat. Ada lagi sebenarnya yaitu senjata. Setiap daerah mempunyai senjata khas masing-masing. Digunakan untuk apa? Itu adalah hasil budaya yang dulunya juga mereka menggunakan seperti itu. Paham ya? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD mandiri. Kerjakan setelah itu nanti jangan lupa ya. Mengumpulkan LKPD mandiri, tolong ya kumpulkan dulu clipping budayanya. Clipping budaya dulu kumpulkan. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Nah, setelah itu baru silakan kumpulkan kerjaan LKPD kalian. Sudah semua? Sudah kumpulkan semua? Hari ini kita sudah belajar tentang keragaman budaya dalam membangun jati diri dalam kebinekaan. Pelajaran ini susah atau gampang? Senang nggak dengan belajar hari ini? Kalian senang beneran? Untuk itu kalian harus bersyukur ya, kita tinggal di negara Indonesia yang kaya akan budaya, tetapi kita masih bisa hidup rukun. Tidak ada yang saling tukaran. Ada nggak? Jangan ya. Perbedaan itu bukan memisahkan kita, tetapi menyatukan kita. Seperti semboyan apa ya? Bineka Tunggal Ika. Semboyan apa coba? Bukan lagi. Apa artinya?
Kenapa berbeda-beda? Itu tadi karena negara kita adalah negara kepulauan, negara yang majemuk hampir semua, ya semuanya berbeda-beda setiap daerah yang ada di negara kita. Ingat ya, terutama kalian tinggal di Kabupaten Tegal ini ya. Kabupaten Tegal adalah negara yang aman, damai, sentosa. Kita wajib bersyukur kepada Allah ya. Meskipun dengan perbedaan yang ada, kita bisa hidup di alam yang sudah tenang seperti ini. Terima kasih kalian sudah sudah belajar hari ini ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya, boleh disiapkan untuk pulang. Sebelum disiapkan oleh ketua kelas kalian ya, alhamdulillah kita sudah belajar hari ini. Tak lupa belum mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, pulang. Kelompok 2. Kelompok 3.